Heboh setelah kemarin muncul spanduk di Kuningan yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi, sekarang muncul lagi spanduk yang bertuliskan KDM lain Bapak Aing. Spanduk tersebut ditemukan di jalan-jalan di pinggiran kota Bandung. Belum diketahui siapa orang yang telah memasang spanduk tersebut. Namun Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDIP Ono Surono mengapresiasi dan juga mendukung kepada orang yang telah memasang spanduk itu. Bahkan Ono Surono juga memuji kepada orang yang telah memasang spanduk itu karena berani menyuarakan dan juga mengkritik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Hal itu disampaikan langsung oleh Ono Surono melalui akun media sosialnya. Untuk selengkapnya, mari kita simak sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merespon statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada warga Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk yang bunyinya cukup menyindir ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini: ngambek ka aing Aisyah kunaon teu ngambek ka bupati. Kira-kira artinya gini, marah ke saya kamu, kenapa tidak marah ke bupati? Rakyat nih yang memasang itu siapapun dia, orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur. Karena apa? Karena gubernur itu bukan hanya mengurusi terkait dengan kewenangan provinsi, tetapi juga ngurusi juga hal-hal yang juga merupakan kewenangan kabupaten kota, bahkan desa. Jadi seorang gubernur bisa membantu kabupaten, kota, desa melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena pasti infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, dan yang lain-lainnya tidak bisa dibangun dengan anggaran kabupaten, kota, atau desa karena keterbatasan anggaran itu. Nah, di 2025 ini seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Padahal itu merupakan program-program prioritas juga, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, ya apalagi pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut, top. Teruslah kritis, jangan takut dibully ya, karena pembulian itu termasuk dalam bagian untuk berodinda, romantika, dinamika, dan dialektika. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Hatur nuhun. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya video dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai PDIP, Kang Ono Surono ya. Dia tadi menunjukkan apresiasi dan juga bentuk dukungan kepada orang yang telah memasang spanduk tersebut karena telah berani mengkritik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini belum diketahui juga ya siapa orang yang memasang spanduk tersebut, tetapi kan ini jadi muncul dugaan ataupun spekulasi di antara netizen, di mana mungkin saja ini bentuk propaganda terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Di mana kan seperti yang kita tahu, para elit-elit ini sepertinya kepanasan ya melihat langkah-langkah, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak hanya itu, rakyat pun hampir mendukung keseluruhan ya kepada Kang Deddy Mulyadi ini. Nah, tentu saja hal ini bisa membahayakan mungkin ya bagi para elit-elit ya. Karena elit-elit di kita ini seperti yang kita tahu ya, ketika Kang Deddy Mulyadi bekerja langsung turun ke lapangan, nah elit-elit ini kelihatannya males gitu kan, karena mereka-mereka ini kerjanya cuma duduk, kritik, komentar, duduk, kritik, komentar, jalan-jalan, duduk, kritik, komentar, jalan-jalan. Jarang sekali yang turun langsung ke lapangan bertemu dengan rakyat seperti Kang Deddy Mulyadi. Jadi para elit ini merasa terancam. Jadi mungkin juga ya, ini hanya dugaan saja, mungkin muncullah tulisan-tulisan ataupun spanduk-spanduk berupa propaganda yang terbaru ini di Bandung, Kang Deddy lain Bapak Aing katanya. Memang Kang Deddy juga bukan Bapak Aing, bukan Kang Deddy tapi Gubernur Aing ya. Seperti yang kita tahu, Kang Ono Surono ini sangat vokal sekali ya dalam mengkritik kebijakan-kebijakan ataupun program-program
Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, oleh sebab itu langsunglah oleh Kang Deddy beberapa hari yang lalu dalam pidatonya orang-orang yang sering mengkritisi Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, untuk selengkapnya kita simak sama-sama pidato dari Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicarik jengke benang diurus saja jadi Bapak bersih. Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran, Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini, tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG rubuh. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Atau minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otot kritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya, jalan di Cirebon goreng, gubernurna lain bapak aing tapi bapak terek. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten, kunaon jalan kabupaten ngama ka aing ari sia, kunaon teu ngama kabupatina, kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang, gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri, gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit, gubernur tidak ngurus sungai yang kotor, gubernur tidak ngurus tawuran, gubernur tidak ngurus anak mabok, gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras, gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel dari hotel ke hotel. Kritik saya. Bukan dibalik, ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus, duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik, ayo digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir, sebagai siwi-siwi, sebagai seret-seket-seret Pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjer di lembur masyarakat. Nah, itu dia tadi ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi di acara Musrembang 2025 Jawa Barat. Ini benar juga ya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, karena kebanyakan elit-elit ini ataupun sebagian orang mengkritik kebijakan ataupun program Kang Deddy Mulyadi yang berpihak kepada rakyat ya. Seperti dikirim ke barak militer, seperti pelarangan study tour. Itu kan kenapa dikritik ya, padahal itu sangat membantu rakyat ya, khususnya di kalangan orang tua. Karena orang tua ini tentu saja tidak pusing lagi memikirkan biaya-biaya seperti untuk study tour, dan juga tidak pusing lagi memikirkan anaknya yang nakal gitu kan. Karena selain itu Kang Deddy Mulyadi juga melarang siswa-siswa ini membawa sepeda motor ke sekolah. Ini kan menurut saya pribadi dan mayoritas masyarakat Jawa Barat ini setuju ini dengan program ataupun kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Tetapi para elit-elit ini ya itu bisanya hanya komentar, bisanya hanya mengkritik gitu kan, tanpa turun langsung ke lapangan melihat kondisi masyarakat, melihat kondisi rakyat. Jadi kalau cuma komentar, kalau cuma cuap-cuap, cuma ngebacot doang ya siapapun bisa seperti itu. Bahkan tadi Kang Deddy Mulyadi juga
Kalau memang ada program ataupun kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat, silahkan kritik. Tetapi yang diherankan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, dia bekerja, tapi kok dikritik, ya. Sedangkan banyak elit-elit yang lain ataupun kepala daerah, anggota dewan, siapapun itu yang tidak bekerja, maksudnya yang tidak bekerja turun langsung ke lapangan, yang tidak bertemu dengan rakyat, kerjaannya cuma ke luar negeri, studi banding ya, studi ini, studi lah, banyak sekali. Itu kok nggak dikritik-kritik ya? Padahal udah jelas kerjaannya itu mereka menghabiskan uang rakyat. Studi banding ke luar negeri, gitu. Studi banding ke Singapura, ngapain gitu kan? Nah itu seharusnya dikritik, bukan malah pemimpin yang bekerja dikritik. Ini kadang-kadang aneh ya di kita ini, yang kerja, yang baik, yang jujur, yang dekat dengan rakyat dikritik habis-habisan, dikempur, diserang. Tapi giliran yang jauh terhadap rakyat, yang tidak pernah menolong rakyat, kerjaannya cuma molor, kerjaannya cuma duduk-duduk di kantor, kerjaannya cuma jalan-jalan ke luar negeri, itu aman-aman saja nggak dikritik. Gua aneh negeri ini. Nah, sobat semuanya bagaimana nih ya pandangan sobat semuanya mengenai tadi spanduk propaganda yang menyerang ataupun mengkritik Kang Deddy Mulyadi, kemudian masalah ini kritikan yang dilontarkan oleh beberapa elit yang menyerang Kang Deddy Mulyadi. Silahkan tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.